Pak, tadi Bapak sempat bicara negara mana yang kira-kira social insurance-nya sudah intact gitu ya, sudah baik dan sudah melewati praktis yang memberikan manfaat dengan baik untuk masyarakatnya. Straightforward saja, acuan best practice yang tepat untuk diterima di Indonesia saat ini seperti apa Pak? Negara apa? Ataupun apakah ada study case yang bisa Anda Susah sampaikan? mencari pembanding negara yang populasinya nomor 4 di dunia seperti Indonesia. Di mana Indonesia itu kemodernan itu kita temukan antara New York dan Jakarta nggak berbeda. London dan Jakarta nggak berbeda. Tetapi kalau kita keluar sedikit ke Cianjur, keluar sedikit ke Cirebon atau ke Sumedang atau kemana, itu yang masih dekat Jakarta ya, itu sangat berbeda. Terus belum kita ngomong pergi ke Indonesia Timur, ke NTT, ke Maluku Utara, Papua, atau wilayah barat kita juga. Dan itu secara geospasial kita mempunyai perbedaan yang sangat, saya mengatakan ekstrim. Ada ya kota yang sangat modern. Lah, mencari pembanding seperti Indonesia itu sangat sulit. Tapi yang apa sih yang kita mau pelajari? Tata kelola. Bagaimana mereka tata kelola pasti. Kalau kita bicara tata kelola, kita bicara tata kelola. Lah, dunia insurance itu kita punya negara-negara yang di Skandinavia yang sistem sosialnya sangat kuat dan mereka menerapkan social security mereka itu juga sangat kuat. Nah, ada negara-negara yang secara komersial insuransinya kuat. Ya, siapa? Ya, seperti Amerika, Kanada. Itu kan, komersial security-nya itu. Karena mereka peran negara itu kan sangat terbatas. Peran negaranya terbatas. Lah bagaimana dengan Indonesia di mana peran negaranya itu memberikan penguatan kepada peran negara di saat apa? Di mana negara mengoperasionalkan sistem sosial karena ada warga negara kita bagian-bagian warga negara yang belum bisa diangkat oleh proses pembangunan. Karena apa? Tertinggalnya mereka karena pendidikan, tertinggalnya mereka karena penghasilan, tertinggalnya mereka itu sehingga mereka masuk dalam kategori dan kelompok di mana negara harus hadir. Nah, ini tentu berbeda. Gitu. Kalau kita mengatakan, makanya ketika Pak Prabowo pemerintahan Pak Prabowo, oh kita ingin memberikan makan bergizi gratis. Gitu. Tapi pada saat yang sama Indonesia mengalami situasi, oh bagaimana dengan produk-produk pertanian kita? Perlu diberikan asuransi apa tidak? Ini sebuah peluang yang sendiri. Karena ada, oke, kita perlu nggak perikanan budidaya kita kalau failed dikasih insurance. Nah ini kan semuanya masih terbuka. Saya ingin membandingnya begini. Kenapa saya tadi bicara MBG juga? Karena apa? Betapa Indonesia itu problem itu sangat kompleks. Sangat kompleks. Lah, ini sebenarnya bagi dunia insurance merupakan tantangan sendiri dan peluang juga. Seperti yang saya sebutkan, tidak ada yang masuk bagaimana sistem asuransi kita masuk ke sektor pertanian, sektor perikanan, sektor produksi dan sebagainya. Lah, inilah kalau menurut saya, kalau dibandingkan dengan best practice, Indonesia itu tidak bisa kita orientasinya hanya kepada sosial, tapi juga mulai membuka peluang kepada komersial. Lah, jalannya seberapa, porsinya seberapa. Lah, inilah tantangan yang paling serius untuk dijawab oleh siapa ya? Para praktisi dan industri. Kalau saya sebagai politisi, sebagai anggota legislatif, paling aturan apa yang mereka butuhkan? Aturan apa? Aturan apa? Terus kalau memang butuh pengawasan apa yang mereka butuhkan, fair play apa yang mereka itu kan, ya itu aja. Silakan datang ke kami dan kebetulan saya ada pada posisi sebagai ketua komisi 11, industri ini harus diberikan penguatan seperti apa. Salah satu yang serius menurut saya dalam rangka membangun trust itu adalah penjaminan policy insurance. Silakan berdiskusi dengan LPS sebagai lembaga yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk mengelola penjaminan polisnya, polis jenis apa saja yang harus digaranti oleh negara. Itu.
dan pada posisi feel seperti apa yang harus ditagihkan. Lah inilah menurut saya kesempatan melakukan recovery, melakukan rebound ketika penjaminan polis ini diterapkan oleh LBS. Dan kita lagi sedang mencari tata kelola pengelolaan penjaminan insurans itu seperti apa di beberapa negara nanti. Baik. Karena keterbatasan durasi dan tentunya audiens yang di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah aspirasi kepada Pak Misbakun langsung, saya ingin sekali disempatkan ada satu penanggap dari asuransi untuk menyampaikan aspirasinya kepada DPR Republik Indonesia di kesempatan kali ini. Singkat saja sebelum kami juga nanti akan melakukan kombreng. Gitu. Silahkan. Saya membuka satu waktu saja untuk Pak. diskusi. Kebetulan. Iya. Iya, nggak ada Q&A tapi hanya aspirasi ya. Jadi hanya aspirasi belakang. Silahkan. Silakan. Mic-nya ada ini Pak. Silakan berdiri Pak biar kelihatan di kamera. Kelihatan ya Pak. Pak Mis, selamat pagi. Nama saya Vincent, saya Presiden Direktur dari Una Insurance. Unais Pak. Una Insurance. Unais. Una Insurance. Jadi di topik ini memang sesuatu yang sangat sensitif nih Pak. Kenapa? Buat asuransi umum, asuransi kesehatan udah pasti rugi Pak. Iya. Kenapa begitu? Karena nggak ada transparansi data rasanya. So apa yang terjadi, kita making a quote gitu kan, based on last year information yang nggak terverifikasi. Jadi itu yang... Boleh tahu sebabnya apa Pak? Bapak bicara soal transparansi data ini, datanya siapa yang tidak transparan? Data, kalau buat kita di asuransi biasa bisnis segmen kita tuh company kan Pak. Ya. Jadi employee benefit. Yang tentunya kalau employee benefitnya bagus itu meringankan beban negara dari BPJS Pak. Jadi negara nggak usah nanggung sebenarnya Ya. kalau company sudah memberikan asuransi. Nah asuransinya inilah yang sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat kritikal sekarang. Karena pemain-pemain asuransi kalau Bapak lihat itu berkurang jauh sekali Pak yang cover kesehatan. Karena rugi. Gitu loh. Nah kerugiannya itu adalah karena ya itu transparansi data yang nggak ada. Jadi mungkin awalnya dari situ kali ya Pak ya. Kalau transparansi data ini bisa lebih baik gitu kan. Jadi kita juga bisa memberikan coverage yang lebih baik gitu loh Pak. Sehingga kembali lagi bisa membantu beban pemerintah mestinya. Mungkin dari sisi itu kali Pak yang kita minta ada sedikit ada sedikit intervention kali ya dari pemerintah. Kalau transparansi data kesehatan itu menjadi sesuatu yang harusnya bisa diakses oleh commercial player like us. Gitu Pak. Baik. Thank you. Terima kasih tepuk tangan terima tentunya kasih. untuk menanggap. Singkat saja Pak karena kami juga terbatas durasi. Gini, kalau menurut saya, kalau pendekatan Bapak company to company, itu persoalannya bagaimana Bapak bisa mendapatkan akses data kan. Kalau akses, tadi saya sama Pak Gufron, di Rut BPJS, saya sampaikan, di Indonesia ini Pak, belum menjadi isu, itu tentang isu healthcare di dalam kampanye presiden. BPJS itu isunya baru iuran, bukan pelayanan. Bukan pelayanan. Artinya sama Pak sebenarnya. BPJS pun dulu itu Pak, banyak BPJS itu kalau saya rapat itu BPJS datang ke Komisi 11 itu hanya kalau butuh duit Pak. Begitu dia fall, negara harus top up, kita harus injection berapa triliun. Gitu. Isunya itu. Karena apa? Dulu Pak, mungkin Pak nggak tahu zamannya Pak Gufron, dulu banyak ibu-ibu muda ikut BPJS itu paling senang kalau melahirkan sesar Pak. Betul kan Pak Gufron ya? Pernah. Sesar. Sesar kalau ikut BPJS, bayar BPJS kalau iuran kelas satunya mungkin berapa ratus ribu, dia sesar 12 juta itu Pak. Sama orang yang cuci darah ya Pak ya. Paling banyak itunya itu.
Tapi itu kan sistem social insurance yang mau tidak mau. Di dalam negara yang emerging seperti Indonesia, Pak, di mana setiap orang belum mempunyai kualitas kesehatan menjadi concern, menjadikan kualitas kesehatan menjadi concern, pasti itu. Dan tadi isunya apa, Pak? Isunya adalah apa? Data kesehatan saya, check up saya kemarin hari apa hasilnya, itu tidak bisa diakses oleh siapapun. Nah, kalau Bapak membicarakan itu antara warga negara dengan para pengguna, itu berbeda. Tapi harusnya Bapak kalau company to company, ya kan, Bapak kemudian memegang company healthcare-nya sebuah institusi entitas swasta, harusnya Bapak harus menyelesaikan sendiri sejak awal. Itu isu company to company, bukan isu publik, Pak. Itu isu publik. Bukan isu publik. Lah, tentunya ini nanti tinggal bagaimana Bapak menjaga klausulnya. Pasti Pak, orang di dalam dunia insuran ingin bayar polis serendah mungkin, dapat manfaat sebanyak mungkin. Isunya pasti itu. Dan untuk mendapatkan manfaat sebanyak mungkin, orang pasti apa Pak? Tidak akan pernah disclosure totally. Pasti itu. Nah itulah isunya yang harus diselesaikan kalau itu company to company, Pak.